Sebelum kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu saat Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib, kita perlu ngerti dulu gimana aja perjalanan mereka sampai ke sana. Karena tanpa tahu perjalanan mereka, kita nggak bakal ngerti kenapa mereka bisa melakukan hal-hal yang mengerikan nanti. Perlu kamu tahu ya, pasukan salib mulai bergerak dari Eropa sekitar tahun 1096 Masehi. Setelah pidato Paus Urbanus II, jumlah mereka diperkirakan antara 60.000 sampai 100.000 orang. Ada yang jadi pasukan terlatih, tapi banyak juga yang cuma orang biasa yang cuma punya keyakinan kuat aja. Perjalanannya bukan perjalanan liburan ya. Mereka harus jalan kaki atau naik kuda sejauh ribuan kilometer. Rute yang mereka tempuh dari Perancis atau Jerman ke Yerusalem sekitar 3.000 km. Bayangin aja ya, kalau sekarang kita naik mobil aja mungkin perlu beberapa hari. Tapi waktu itu mereka perlu bertahun-tahun. Selama perjalanan mereka menghadapi banyak rintangan. Mereka sering harus melewati daerah tandus atau desa yang sudah ditinggalkan. Jadi banyak yang harus cari makan dengan cara yang tidak baik, kayak mencuri atau menyerang pemukiman kecil. Di musim panas, mereka harus menghadapi panas gurun yang menyengat, sedangkan di musim dingin, mereka harus menghadapi salju dan dingin yang parah di pegunungan. Banyak yang sakit dan mati karena cuaca ini. Kondisi kebersihan yang buruk bikin banyak penyakit kayak demam, diare, dan penyakit kulit menyebar. Banyak yang mati sebelum sampai di medan perang. Pasukan Saljuk sering menyerang mereka saat mereka tidak siap, dan masyarakat lokal yang tidak senang dengan kehadiran mereka juga sering bentrok sama mereka. Setelah hampir 4 tahun perjalanan, melewati pertempuran Dori-Layem dan pengepungan kota Antiok yang sangat sulit, mereka akhirnya sampai di sekitar Yerusalem pada bulan Juni 1099 Masehi. Kondisi mereka saat itu sudah sangat parah, lelah parah, makanan dan air hampir habis, banyak yang sakit, tapi mereka tetap punya satu tujuan, menguasai Yerusalem. Nah, sekarang kita bahas dulu kondisi kota Yerusalem waktu itu ya, biar kamu ngerti kenapa penyerangannya jadi begitu brutal. Yerusalem waktu itu adalah kota yang sangat penting buat 3 agama besar, Kristen, Islam, dan Yahudi. Setiap agama punya tempat suci mereka sendiri di sana. Bagi Kristen ada gereja Kubah Salib, bagi Islam ada Masjid Al-Aqsa dan Kubah Sakral, dan bagi Yahudi ada Tembok Barat. Pada tahun 1099, kota Yerusalem dikuasai oleh Kekaisaran Fatimid dari Mesir, yang juga beragama Islam. Mereka baru saja mengambil alih kota tersebut dari Kekaisaran Saljuk beberapa bulan sebelum kedatangan pasukan salib. Penjaga kota dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Iftikhar ad-Daulah, orang yang sangat berpengalaman dan sudah siap menghadapi serangan pasukan salib. Tembok kota Yerusalem dibangun dengan batu besar yang sangat tebal. Beberapa bagian temboknya bahkan sudah ada sejak zaman Kekaisaran Romawi. Ada juga beberapa benteng besar di sekitar kota yang bisa digunakan buat memantau dan menyerang musuh yang datang. Iftikhar ad-Daulah sudah mempersiapkan pasokan makanan dan air yang cukup buat penduduk kota dan pasukan penjaga selama beberapa bulan ke depan. Mereka juga sudah menutup semua gerbang kota dan menyembunyikan semua cara masuk ke dalam kota. Pasukan Fatimid yang menjaga Yerusalem adalah pasukan yang terlatih dengan baik. Mereka sudah berpengalaman berperang melawan pasukan Saljuk dan tahu cara bertahan di dalam kota yang dikepung. Iftikhar ad-Daulah juga sudah mengirim pesan ke Kekaisaran Fatimid di Mesir untuk meminta bantuan pasukan dan persediaan. Dia berharap bantuan akan datang sebelum pasukan salib bisa menyerang kota dengan serius. Selain itu, penduduk kota Yerusalem juga sangat bersatu untuk melindungi kota mereka, baik yang beragama Islam maupun Yahudi. Mereka tahu bahwa jika kota jatuh ke tangan pasukan salib, mereka akan menghadapi bahaya yang besar. Jadi saat pasukan salib sampai di sekitar Yerusalem, mereka menemukan kota yang sudah siap dengan baik untuk bertahan. Ini bikin mereka harus berpikir keras tentang cara menyerang kota tersebut. Bagaimana pasukan salib bisa menaklukkan Yerusalem yang memiliki benteng sangat kuat? Pada awalnya, pasukan salib mencoba menyerang kota dari sisi timur, dekat dengan gerbang timur yang dikenal sebagai Gerbang Saint Stephen. Tapi serangan pertama mereka gagal total, tembok kota terlalu kuat dan pasukan penjaga sangat siap. Banyak pasukan salib yang terbunuh dalam serangan pertama ini, dan semangat mereka mulai menurun. Namun mereka tidak menyerah.
Mereka tahu bahwa jika mereka kembali ke Eropa tanpa menguasai Yerusalem, semua usaha dan korban yang mereka berikan akan percuma. Jadi mereka memutuskan membuat alat-alat penyerang yang lebih kuat untuk menghancurkan tembok kota. Berikut adalah langkah-langkah yang mereka lakukan untuk menyerang kota. Pasukan salib mengumpulkan kayu dari hutan sekitar dan membuat beberapa alat penyerang besar, menara perang. Ini adalah menara tinggi yang dibangun di atas roda, bisa dinaikkan sampai ke ketinggian tembok kota. Pasukan bisa naik ke atas menara ini dan menyerang penjaga kota dari atas, atau bahkan masuk ke dalam kota melalui tembok yang sudah rusak. Ram, penyerang. Ini adalah kayu besar yang dibungkus dengan kulit binatang agar tidak mudah terbakar. Digunakan buat menabrak tembok kota berulang-ulang sampai tembok tersebut roboh. Tangga penyerang. Tangga tinggi yang digunakan buat naik ke atas tembok kota jika ada celah atau bagian tembok yang sudah rusak. Membuat alat-alat ini butuh waktu sekitar 1 bulan. Selama itu, pasukan salib harus bertahan dengan makanan dan air yang sangat terbatas. Banyak yang hampir menyerah, tapi mereka tetap bertahan karena keyakinan bahwa Tuhan akan membantu mereka. Setelah alat-alat penyerang siap, pasukan salib mulai menyerang kota lagi pada awal Juli 1099. Kali ini mereka fokus menyerang bagian tembok kota yang lebih lemah, di sisi barat daya kota dekat dengan gerbang Zion. Mereka menggunakan menara perang dan ram penyerang untuk menghancurkan tembok kota. Pasukan penjaga mencoba menghalangi mereka dengan melempar batu, panah, dan bahkan minyak panas yang bisa terbakar. Beberapa kali pasukan salib hampir berhasil masuk ke dalam kota, tapi pasukan penjaga selalu bisa mengusir mereka kembali. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa hari dengan korban yang banyak dari kedua sisi. Pada tanggal 15 Juli tahun 1099, tepatnya pada hari Minggu pagi hari, cuaca yang sebelumnya panas dan kering tiba-tiba berubah menjadi berawan dan ada angin kencang yang bertiup dari arah pasukan salib ke arah kota. Angin ini membantu pasukan salib dalam memindahkan menara perang mereka ke dekat tembok kota. Saat menara perang mereka sudah berada di dekat tembok, beberapa pasukan salib berhasil naik ke atas menara dan melompat ke atas tembok kota. Mereka berhasil mengalahkan penjaga di bagian tersebut dan membuka jalan bagi pasukan lainnya untuk masuk ke dalam kota. Setelah ada celah di tembok kota, pasukan salib mulai masuk ke dalam kota dengan jumlah yang semakin banyak. Pasukan penjaga mulai terdesak dan tidak bisa lagi menahan serangan pasukan salib. Gubernur Iftikhar ad-Daulah melihat bahwa situasi sudah tidak bisa ditolong lagi. Dia meminta kesempatan untuk menyerah dengan damai dan keluar dari kota bersama pasukannya yang masih hidup. Para pemimpin pasukan salib menyetujuinya dan mereka dibiarkan pergi ke kota Askalon di selatan Yerusalem. Setelah hampir 4 tahun perjalanan dan perjuangan, pasukan salib akhirnya berhasil menguasai Yerusalem. Tapi kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Apa yang terjadi setelah pasukan salib berhasil masuk ke dalam Yerusalem? Banyak sumber sejarah mencatat bahwa saat itu Yerusalem bermandikan darah, dan ini bukan omong kosong semata. Setelah memasuki kota, pasukan salib yang sudah terkendali selama penyerangan tiba-tiba kehilangan kendali. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Selama bertahun-tahun mereka mengalami kesusahan, kehilangan teman dan keluarga, dan dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Semua emosi ini tiba-tiba meledak setelah mereka berhasil masuk ke dalam kota. Banyak dari mereka percaya bahwa mereka sedang membersihkan kota suci dari orang-orang yang mereka anggap sebagai musuh Tuhan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan akan mendapatkan balasan di akhirat. Para pemimpin pasukan salib kesulitan mengontrol pasukannya yang sudah sangat emosional dan lelah. Mereka juga terkadang tidak bisa atau tidak mau menghentikan kekerasan yang terjadi. Berikut adalah beberapa peristiwa yang terjadi setelah pasukan salib menguasai Yerusalem. Banyak penduduk kota, baik yang beragama Islam maupun Yahudi, dibunuh oleh pasukan salib. Beberapa sumber sejarah mencatat bahwa ribuan orang tewas dalam beberapa hari setelah kota jatuh. Banyak yang berlindung di dalam masjid atau sinagog, tapi pasukan salib tidak menghiraukan itu dan menyerang mereka di sana juga. Banyak rumah, toko, masjid, dan bangunan lainnya dirampok dan dibakar. Banyak barang berharga seperti emas, perak, sutra, dan barang-barang sejarah lainnya diambil oleh pasukan salib atau hilang selamanya.
Beberapa tempat suci dari agama Islam dan Yahudi dirusak atau diubah fungsinya. Misalnya, Masjid Al-Aqsa diubah jadi gereja Kristen, dan kubah sakral diubah jadi tempat penyimpanan barang-barang militer. Setelah kekerasan awal berakhir, banyak penduduk kota yang masih hidup dipaksa untuk keluar dari kota atau menjadi budak. Hanya sedikit orang yang diperbolehkan tinggal di kota, dan mereka harus membayar pajak yang sangat mahal. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja dalam peristiwa ini ya teman-teman. Sejarah menunjukkan bahwa kekerasan sering terjadi dalam perang, terutama setelah kota yang kuat akhirnya jatuh ke tangan musuh. Tapi, kita juga harus mengakui bahwa apa yang terjadi di Yerusalem pada tahun 1099 adalah salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Perang Salib. Banyak sumber sejarah dari kedua sisi, baik dari pihak Kristen maupun Muslim, mencatat tentang kekerasan yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi dan bukan hanya cerita yang dibuat oleh salah satu pihak saja. Setelah kekerasan awal berakhir, pasukan salib mulai membangun kekuasaan mereka di Yerusalem dan sekitarnya. Tapi kemenangan mereka ini memiliki dampak yang sangat panjang dan mendalam bagi dunia sejarah. Pasukan salib mendirikan kerajaan Yerusalem, yang menjadi pusat dari kerajaan-kerajaan Kristen yang disebut Kerajaan Salib. Godfrey dari Bouillon dipilih sebagai pemimpin pertama. Tapi dia tidak mau menggunakan gelar Raja Yerusalem karena merasa tidak layak memerintah di tempat yang pernah ditempati Yesus. Setelah dia meninggal beberapa bulan kemudian, saudaranya Baldwin menjadi Raja Baldwin I yang menjadi raja pertama kerajaan Yerusalem. Kerajaan ini berusaha membangun kota Yerusalem kembali dengan membangun gereja baru, benteng, dan bangunan pemerintah. Mereka juga berusaha menarik orang Kristen dari Eropa untuk tinggal di sana dan membantu mengembangkan kota. Meskipun penuh dengan kekerasan, kemenangan pasukan salib di Yerusalem juga memiliki beberapa dampak positif. Jalur perdagangan dari timur ke Eropa menjadi lebih terbuka, sehingga barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, dan barang-barang mewah lainnya bisa masuk ke Eropa dengan lebih mudah. Ini membantu perkembangan ekonomi di kota-kota Eropa seperti Venesia, Genoa, dan Pisa. Banyak orang Eropa yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya belajar banyak hal dari masyarakat lokal, seperti ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan teknik bangunan. Banyak buku dari dunia Arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menyebar ke Eropa, yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan di sana. Banyak gaya arsitektur dari timur yang masuk ke Eropa, seperti penggunaan kubah, ubin dekoratif, dan pola-pola baru. Ini mempengaruhi perkembangan arsitektur gotik yang menjadi sangat populer di Eropa beberapa abad kemudian. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar dan bertahan lama. Hubungan antara dunia Kristen dan dunia Muslim menjadi sangat tegang dan penuh permusuhan. Banyak orang Muslim melihat apa yang terjadi di Yerusalem sebagai penghinaan terhadap agama mereka, dan mereka berjanji untuk mengambil kembali kota tersebut. Ini menjadi penyebab utama dari perang salib berikutnya yang berlangsung selama berabad-abad. Banyak benda budaya, bangunan bersejarah, dan tempat suci yang rusak atau hilang selamanya selama kekerasan yang terjadi. Ini adalah kerugian besar bagi dunia sejarah dan budaya. Ribuan bahkan mungkin jutaan orang tewas selama perang salib pertama, baik dari sisi Kristen maupun Muslim. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka, dan banyak desa dan kota yang hancur. Permusuhan yang dimulai selama perang salib masih bisa dirasakan sampai sekarang di beberapa daerah di Timur Tengah. Banyak konflik yang terjadi di sana memiliki akar sejarah yang bisa ditelusuri kembali ke masa perang salib. Jadi meskipun pasukan salib berhasil mencapai tujuan mereka untuk menguasai Yerusalem, kemenangan tersebut datang dengan harga yang sangat mahal dan memiliki dampak yang berlangsung selama berabad-abad. Saat Yerusalem bermandikan darah adalah peristiwa yang sangat kompleks, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Yang paling penting dari cerita ini adalah kita bisa belajar bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi yang baik. Ia hanya akan menciptakan lebih banyak masalah dan permusuhan yang berlangsung lama. Kita harus selalu berusaha mencari solusi damai dan menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Ingat ya, sejarah itu penting buat kita pelajari, bukan buat mengingat permusuhan, tapi buat belajar dari kesalahan masa lalu dan menghargai perbedaan yang ada di dunia ini.
Kita bisa berselisih pendapat, tapi kita tetap bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa terus belajar sejarah yang bermanfaat.